bisa ini ya, bisa nanti saya share juga videonya. Oke, semua selamat pagi ya. Salam kenal bagi yang baru bergabung. Jadi yang di sini Kak, boleh nanti perkenalkan diri ya. Jadi kita akan masuk ke pelatihan Excel, Microsoft Excel. Ini pertemuan pertama karena materinya itu banyak ya. Jadi kita coba nanti buat kalian ini dapat pengetahuan cara menggunakan Excel, buat reporting bentuk nanti bisa chart, terus tabelnya, terus nanti bisa juga ke analisa gitu. Kedengaran suaranya ya? Iya, Iya, jadi nanti kita bertahap ya. Nanti sampai kalian itu paham kenapa Excel ini banyak digunakan di perkantoran eh, gitu. Nah, edukasi ini sebenarnya program mandiri yang saya buat. Ini udah jalan di tahun kedua, walaupun memang belum banyak rutin bikin pelatihan, tapi besar harapan saya ini bisa berguna buat kalian sebagai ini ya remaja gereja maupun anak sekolah minggu. Itu. Nah, di sini Ken bisa open mic Ken, boleh perkenalan ya. Halo? ya. Ya boleh kenalan Ken. Ada mau tahu dulu ini seperti apa gitu. Terus Nama saya motivasi tuh ikut. Ya silakan. nama saya tuh Kenneth Noel Hermanus Sinulinga. Eh, dan saya agak suka belajar matematika dikit dan suka main catur. Oh, sekolahnya di mana? SMPN Negeri 20. Oke ya. Dari Mama berarti tahu ya. Dari Mama berarti ini ya. Disuruh ikut ya. Iya, Pak. Oke. Baik, ya udah. Yang ini Rere kan memang udah ikut dari awal juga ya gitu. Udah pernah pakai Excel sebelumnya, Ken? Pernah belum? Belum. Oke, ya udah. Tapi udah keinstal ya Excelnya ya. Mamanya pakai Excel ya? Kerja apa gimana, Bu ya? Bagaimana, Pak? Kalau Ibu memang menggunakan Excel juga ya? Iya, iya. Kalau saya sering. Oke. Ya udah, ini kita mulai ya. Coba cari di kursi. Oke ya, kita buka ya. Jadi di sini kita akan nanti seperti di awal kita mulai dari dasar, dari pengenalan Excel nanti sampai kita nanti akan bikin reporting lah. Tapi ini saya bikin juga bertahap. Jadi kita pun hari ini tuh masuknya di pertemuan pertama ya. Nah, Excel itu eh, jadi kita biar kenal dulu Excel itu apa. Excel itu adalah software atau program yang dia itu untuk membuat lembar bentuk kertas-kertas, tapi dia berbentuk software yang dipakai di dunia industri. Nah, sekarang ini udah berkembang jadi sebagai analis. Jadi kalau di perkantoran itu banyak dia bikin-bikin tarik-tarik, misalnya survei untuk menganalisa trennya, jadi pakai Excel dan visualisasinya itu dia bisa berbentuk chart, berbentuk line, jadi nanti eh, buat untuk orang itu lebih mudah melihat pergerakan datanya gitu. Nah, untuk Excel sendiri itu kan ini dari Microsoft yang kita pakai sekarang ini Microsoft. Sebenarnya ada juga Google Sheet. Nah, Google Sheet ini punyanya Google online, tapi dia juga ada yang WPS-nya yang desktop juga diinstal. Jadi kalau Google Sheet kalau punya akun Google udah bisa pakai Google Sheet. Cuma kita memang fokusnya ke Excel ya. Jadi biar kalian kenal nih selain Excel itu juga ada satu lagi namanya nih Open Office. Ini open source. Seperti itu. Nah, kita sekarang mulai ya praktek sambil teori. Nah, ini itu kita kenal Excel. Nah, di sini tuh memang 2013 tapi bisa menyesuaikan Excel yang gunakan ya di laptop kalian. Nah, pertama itu kita jalanin ya Excel-nya ya. Untuk Windows, kalian bisa ke sini. Saya share screen ya. Yang bisa diikutin ya. Kalau kecepatan diomongin aja ya. Ya, kalau kecepatan ya.
Nanti kalau kecepat atau yang kelewat bisa ditanya, nggak apa-apa di sela aja. Nah, di sini kita buka Excel-nya ya. Nah, kelihatan udah ini share-nya. Ini ke pojok kiri jendela, lalu cari Excel di searching-nya, EXC. Nah, nanti akan ada muncul Excel. Oke, ya kita buka ya. Kalau ada yang mau nanti yang baru datang juga nggak apa-apa, nanti tanya aja kalau ketinggalannya di mana. Nanti materinya saya kasih juga nanti di grup ya. Ini kita buka Excel-nya. Dah. Lalu kita pilih aja blank workbook-nya. Nah, sampai sini bisa diikutin? Udah ada yang buka atau ada yang belum kesulitannya? Udah. Udah ya. Ken udah. Jesa Udah. bisa juga. Rere Udah. udah. Nah, ini kita ini sudah membuat satu lembar kerja Excel di sini. Nah, di Excel itu ini kan kita udah di sini ya. Kita udah di sini, udah bikin workbook. Udah workbook ya sama kayak gini ya. Lalu kita belajar untuk interface-nya. Interface-nya itu tampilannya. Dia itu terdiri dari home, insert, page, layout, formula, data, review, view. Nah, ini itu dinamakannya itu menu ya, menu. Ya, itu ini dia. Ini di menu. Home, insert, draw, page layout, sampai view. Kalau help ini cuma panduan aja, jadi nggak berfungsi untuk kita gunakan Excel-nya. Kalau saya ini kebetulan nginstal Nitro, jadi dia nambah di sini. Kalau kalian nggak ada, ya wajar karena kalian nggak nginstal Nitro PDF gitu. Nanti kita fokusnya itu cuma di view. Untuk view ini, sorry, di file ini dia itu bikin dokumen atau buka dokumen. Terus untuk info, menyimpan, nge-save. Nah, ini step ini kan menyimpan yang kita sedang buat. Tab as itu bikin file baru nanti, terus ngeprint kalau kalian mau print, ada printer di rumah, mau ngeprint, klik print ini. Terus kalau nge-share ini, ngebagi ke teman, bisa lewat email, bisa lewat akun ini ya, akunnya Microsoft. Nah, kalian bisa ekspor itu mengerubah dia bentuknya jadi PDF juga atau atau XPS. Nah, ini nge-publish kalau punya Power BI. Nah, kalau mau ada lagi bisa di more seperti itu. Lalu di home ada di sini namanya, nah ini dinamakannya itu icon bar ya. Jadi tiap tiap menu-menu itu punya icon bar. Nah, ini icon bar itu misalnya di menu home ada PES, ada card. Nah, bagi yang belajar komputer mungkin udah familiar ya fungsi-fungsinya. Ini buat bold. Nah, ini nanti kita pelajarin lah ini. Ini mewarnain untuk fontnya, lalu nanti ada formatting table-nya. Insert juga nanti kalau kita bikin pivot, bikin chart. Nanti kita pertemuan akan menggunakannya ini semua nanti bertahap lah. Jadi kalian jangan takut ya. Maksudnya kalau memang belum tahu nggak apa-apa. Yang penting ikutin aja. Nah, seperti itu ya untuk icon barnya ya. Icon bar. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Nggak ada. Si Ken, Jessa, gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Itu Excelnya pas tahun berapaan? Kalau ngelihat versinya di sini, kamu ke more, kamu lihat ke option, oh, sorry, sorry. Di, di sini, Excel serinya ya. Oh, di sini di help, terus kamu ke sini, ke help ini harusnya Excel tahun. File, bentar, file. Oh, ini nih, di info ini nih. Di info. Kalau saya, Mas, bentar ya. Ini. Nah, ini pakai 2021.
Dia ke account, terus di ke account pilih aja nih product information. Kalau Ken pakai yang seri versi berapa? Coba Hah? ke file ke account. Nih, saya pakai Office 2021 ya. Kalau saya ini pakai 2019-an. Nggak jauh beda sih, nggak jauh beda. Secara fungsi nggak jauh beda, mungkin nanti dikit-dikit aja. Secara tata letak juga cuma sedikit perbedaan lah. Nggak masalah ya. Jadi eh, kalau ada sedikit berbeda, menyesuaikan aja, nggak apa-apa. Ya, jadi tetap bisa ngikutin materi ini. Kalau dari Jesa gimana Jesa? Desanya belum pulang pramuka. Ini mamanya saya buka dulu supaya anaknya nyampe langsung belajar. Boleh, boleh. Nanti Ibu pun, kenapa saya ini Bu Zoom biar ada interaksi. Tapi nanti pun akan tetap ada recording kok Bu. Nanti tetap Iya, kita iya, sharing. siap, siap, Ya, jadi siap. saya pun sebenarnya mungkin ini pertemuan satu akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tentunya ini harapan saya ya anak-anak bisa nanti dunia kerja atau ke SMK pun ada bekalnya mereka gitu. Siap, siap. Ya, Terima kasih, nanti Pak. kalau ada tanya jawab, nggak apa-apa di sini fleksibel. Jadi saya pun melakukan ini ibaratnya supaya buat anak-anak ada bekalnya lah nanti mereka. Baik, baik. Ya, ya. Ya, terima Oke, nanti kasih. kalau ibu pun mau nanya, mungkin ada dirasa yang kayaknya Jessica ada kesulitan nanti ini boleh ditanya ya. Siap, Kita siap. lanjut ya, semua ya. Nah, di berikutnya kita udah kenal ya menu icon bar, lalu kita udah kenal juga di sini ya eh, bar-bar di tiap menunya ya. Nah, di sini kita kenal langsung lembar kerjanya. Jadi ini tuh dinamain lembar kerja gitu. Jadi kalau kalian mungkin lebih gampangnya di buku itu buku kotak kali ya buat untuk ya atau kalau kalian punya punya buku kalian disuruh bikin tabel nih. Jadi kalian garisin kan, bikin di sini row-nya, terus kalian harus bikin kolom. Nah, Excel ini mempermudah. Jadi dia udah punya template, nanti kalian tinggal ngikutin aja ini. Nah, secara ini misalnya kalian mau bikin tabel nih, langsung nih jadi kan. Nah, tapi itu kita nanti akan ke situ ya. Jadi kita bertahap, kita kenal dulu. Nah, jadi di Excel lembar kerja ini ada namanya sheet. Nah, di sini sheet, ini namanya sheet. Terus kalau kalian mau nambah sheet 2 di sini, sheet 3 di sini. Kenapa begini? Sebenarnya ini untuk kemudahan kalian, misalnya kalian kerja di satu file Excel, tapi satu file Excel itu masih berhubungan untuk tabelnya. Jadi kalian ibaratnya buku lah, kalian lembar kerja satu, nih sheet satu, sheet 2. Jadi di dalam satu file ini kalian kelompokin di dalam satu buku lah ceritanya. Namanya lembar kerja dan ini lembar-lembarnya itu namanya sheet. Ya. Jadi filenya ini, buku satu ini seperti bukunya kalian. Seperti itu ya analoginya ya, kurang lebih ya. Nah, nah ini jendela kerja, sheet satu, sheet 2 seterusnya. Tadi itu eh, pertama kalian buka Excel, itu sheetnya cuma satu ya. Jadi ini tadi saya tambahin. Jadi kita fokus dulu ke satu sheet ya kerjanya. Nah, di sini itu, kalau di sini kalian bisa lihat bahwa dia itu ada namanya ini kolom, ini kolom ya, ini kolomnya itu ini kolom, kolom, kolom itu kan vertikal ya, terus row. Jadi ini aku tunjukin. Ini kolom, namanya kolom A, ini kolom B, ini kolom C dan seterusnya ya. Nah, row itu apa ya horizontal ya. Jadi row itu satu, dua sampai seterusnya. Itu namanya row. Nah, lalu ada namanya itu cell. Nah, di sini tuh eh, kolom itu ada 256 kolom dia si Excel ini di dalam satu sheet. Terus ada 65.536 baris. Jadi panjang banget nih. Kalau kalian mau coba silakan dia 65.000 katanya itu panjang banget. Jadi dia bisa menampung banyak data untuk kita bikin misalnya suatu table ya. Lalu ada namanya sel. Nah, sel itu pertemuan row sama kolom. Nah, kalau yang ini namanya sel B1 ya, sel B1 ini. Kalau kalau ini namanya apa? Sel B4 ini dia selnya ya, sel B4.
Itu namanya sel. Jadi kalau ditanya sel itu ya ini pertemuan kolom sama row-nya ini. Nah, kalau ini namanya sel berapa? E3. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Dari Ken, dari itu Bu Jesa? Nggak ada, Pak. Ya, ya. Jadi kita memang ini dasar banget, tapi nanti ini akan jadi pegangan kalian buat materi berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke. Nah, di sini kita belajar mulai mengatur lebar kolom dan tinggi baris ya. Jadi row itu bahasa Indonesia baris, kolom itu ya kolom, tapi kalau bahasa Inggrisnya kolom ya. Ini dia kok dalam kurung ini ya. Nah, sekarang kita latihan nih. Kalian udah buka kan Excelnya masing-masing ya. Ya. Nah, di sini kita ini nih, kita masuk ke kolom A, A1 ya. Lalu di sini kita bikin apa? Bikin lebar kolom ngaturnya nih. Jadi latihan yang pertama itu kalian bikin ini untuk kolom A-nya di sini A1, klik kanan ya, klik. Di sini kita lihat ya. Kalian ke format ya, di sini format. Lalu kalau kalian mau bikin tinggi row-nya di sini akan muncul jendela row. Misalnya kita bikin di 30. Nah, ini jadi row 1 ini dia jadi ketinggiannya 30 gitu. Ya. Nah, ini untuk row. Misalnya di A2 kita bikin kolom ya, seperti tadi format, lalu kolom width. Nah, kita bikin lagi 30. Nah, ini untuk mengatur lebarnya kolom. Jadi semua di A ini dari mulai A1 sampai tadi berapa di sini kolom? Kolom itu tadi kalau kita lihat dia 256 ya. Jadi akan mengikut ini semua. Lebarnya jadi ngikut semua ini. Nah, lebarnya 30 gitu. Nah, kalau si row tadi ini dia tinggi dia height tingginya di 30. Jadi ngikut nih sampai 65.000 tuh semua ngikut dia gitu. Nah, itu kita untuk mengatur ya, mengatur lebar kolom dan tadi mengatur tinggi baris. Semua udah pada bisa, boleh di-share ini hasil kerjanya ya. Silakan ya, pengen lihat ya. Dari siapa duluan boleh buat untuk mengatur tinggi baris sama lebar kolom. Dari Rere udah bisa bikinnya. Coba Belum. tunjukin. Kesulitannya di mana? Coba di-share, boleh. Eh, bentar. Coba di-share ya, biar sama-sama belajar kita ya. Jadi nggak apa-apa salah. Kita di sini salah itu biar nanti tahu diperbaikin. Ya, jangan jadi malu ya. Pak baru datang. Ya nggak apa-apa, baru datang. Buka Excelnya. Si apa namanya tadi? Siapa namanya? Si Edward ya? Apa siapa? Iya, Pak Edward. Silakan dibuka Excelnya dulu. Nanti recordingnya ada. Cuma kalau tadi yang ketinggalan, buka Excel dulu. Kita udah mulai bikin kenal untuk cara ini ya, bikin apa? Bikin ukuran kolom dan row di format, di format. Format. Mana Itu format di yang ini ya, itu betul. Nah, kalau row ini? head itu untuk mengatur Iya. tingginya baris, kalau width itu lebarnya kolom. Itu. Ah, Silakan dicoba-coba yang lainnya. Mungkin ini bisa lihat jaringan dari iya. Nah, itu kalau mau bikin manual kan defaultnya 8,43. Misalnya kamu mau bikin lebarnya 30, tinggal diketikin aja angka 30 lalu oke. Nah, nah, dan dia akan mengikutin semua kolom A ini akan ikut semua A1 sampai A256 tadi ya. Banyaknya kolom. ini juga Itu untuk membuat lebar itu tinggi baris. Boleh misalnya di baris 4, nah dia semua akan tingginya mengikuti yang kita bikin ya. Oke, makasih Rare udah ini udah bisa.
Yang lain mau sharing boleh biar sama-sama ini lihat hasil kerjanya. Dari Ken, udah? Apa? Dari Ken udah bisa bikin itu ukuran kolom Belum. dan baris. Coba boleh di-share kesulitannya. Soalnya habis kayak buat kolom-kolomnya ini. Tapi gak bisa Mm-mm. dilebar gitu. Coba di-sharing, coba. Apa ya? Dari itu Edward gimana? Ya udah coba ya, nih kalian gini ya. Jadi kita ini di sini mengatur untuk lebar kolom ya. Jadi lebar kolom yang mana itu kolom itu A, B, C sama seterusnya. Nah, misalnya di sini mau ngatur lebar lebarnya si kolom C. Di sini kita masuk ke format untuk mengaturnya, lalu kita klik kolom width lebar. Jadi misalnya bikin mau lebarnya di 30 gitu. Ini kalau untuk mau bikin manual. Sebenarnya kalian bisa juga dengan cara di di blok kolom G terus kalian ukur sendiri seperti ini juga bisa. Cuma kalau kayak seperti ini kan kita nggak tahu ukurannya kan. Nah, apabila misalnya udah diminta nih sama mama atau papa kalian nih, ukurannya dek bikin ini ya, bikin 40 ya. Jadi kalian harus manual. Misalnya kolom ini dibikin 40 ya. Nah, kalian bisa ke sini aja klik satu ini di I1 misalnya kalian format, lalu kalian pilih kolom width. Nah, 40. Nah, ini kan benar-benar angkanya udah pasti kan. Nah, jadi seperti itu ya bikin lebar kolom ya. Nah, kenapa ini perlu? Karena ada ada di mana kita itu namanya standar dari teman misalnya atau siapa yang minta dari sekolah saya minta lebar kolomnya 50 nih gitu. Jadi kalian lakukan langkah yang tadi gitu maksudnya ya. Jadi kalian udah tahu ya cara bikin lebar kolom ya mengaturnya. Berikutnya ya. Nah, ini tinggi baris juga tadi udah kita lakuin, ini juga seperti yang tadi, cuma kalian pilihnya apa? Row height ya, tinggi baris di format tetap di row height. Nah, ini kalau memang ternyata diminta kita maunya tingginya 50 ya udah kalian pilih 50 nanti semua baris satu ini akan 50 tingginya. Nah, itu. Nah, dari yang baru datang nih si Edward sama si Jesa Juan udah buka Excel udah. Udah, Pak. Edward sama Juan udah ya. Udah, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya ke berikutnya. Nah, di sini itu kita masih di menu home. Kita kenal namanya ini em, merge. Merge itu menggabungkan kolom atau baris. Nah, caranya seperti ini. Misalnya kalian bikin dulu nih, ayo kita bikin ya. Kita bikin ada namanya mata pelajaran. Karena ini sudah kita tadi rubah-rubah ya, kita bikin sheet baru ya. Nah, jadi kenapa fungsinya sheet itu ini? Jadi kita tetap di satu buku, tapi kita bisa ngerjain tabel berikutnya ini. Mata pelajaran ya, semua bikin ya di sheet baru ya, mata pelajaran. Nah, mata pelajaran misalnya apa? IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia ya. Udah, ayo semua bikin Bentar ya, ya. tungguin ya. Nah, ini contohnya. Pelajaran. Nah, kalian kalau mau merapiin ininya, kalau mama row-nya, kalian di sini aja tuh. Dia otomatis menyesuaikan sama lebar si tulisan ini. Dia adjust langsung. Ya. Nah, kita biar belajar untuk merge ya. Ini contohnya. Coba diketik dulu ya. Mata pelajaran. Kalau ada yang belum atau kesulitan, dibilang aja biar nanti kita cari penyelesaiannya ya. Oke,
bikin seperti ini ya. Ini kan kolom Iya, Bu, gimana? Bahasa Indonesia. Ay, Jadi ini misalnya kalian ada tugas nih ceritanya bikin eh, tabel mata pelajaran misalnya. Terus kan kalau kita ketik biasanya kan langsung begini nih. Nah, kita kan ada nih misalnya biar rapi ini mata pelajaran kan nggak mungkin di sini. Nah, kita kalian mungkin lihat nih eh kok kurang rapi ya gitu. Nah, cara supaya ini menyesuaikan sama si IPA IPS kita merge. Nah, di sini. Jadi dia kolom A sampai D-nya untuk si mata pelajaran eh, kegabung ininya selnya. Nah, caranya seperti itu. negatif. Ini namanya merge, merge menggabungkan sel sel A1 sampai D1. Tadi mungkin yang baru datang, kalau memang ini nanti bisa recording ya, apa itu tadi sel udah dijelaskan di awal. Nah, ini kan di sini menggabungkannya. Nah, jadi sama kan. Nah, ini kita gabungkan. Jadi kalian sorot di A1, terus kalian geser sampai D, lalu kalian pilih di sini. Nah, merge ini ada 4 pilihan dia, merge center, merge across, merge cell, atau unmerge. Defaultnya kalau kalian langsung klik itu dia merge dan center. Jadi dia langsung menggabungkan sel A1 sama D1, terus ditaruh di tengah sama dia, center gitu. Udah bisa? Bisa. Bisa. Coba kalian di-share ininya, hasilnya. Oh, ini. Ya, biar kelihatan hasilnya. Biar teman-teman lain juga biar makin semangat bisa ini ganti-gantian nge-share ininya ya, kerjaannya ya. Ya, boleh Ken di sharing share screen-nya hasilnya Ken. Eh, Kelihatan nggak? Oh, Ken pakai handphone ya, bukan pakai laptop ya? Di, saya sekarang pakai laptop sama handphone. Oh, Zoom-nya doang pakai handphone. Ya udah bisa ya, ya udah nggak apa-apa. Ya ya udah bisa ya. Dari itu Juan, Edward mau di-sharing atau masih kendala? Bisa, Hmm, Edward? bisa, Pak. Bisa, mau di-sharing coba lihat biar kita lanjut lagi nanti. Coba di-sharing. Ya dikasih unjuk. Jadi saya pun istilahnya puas juga kalau kalian bisa gitu. Jadi biar biar ini ada hasilnya. Jadi kalaupun belum, biar kita cari ininya solusinya. Kendalanya di mana. Gimana? Bisa ditunjukin hasilnya. Ya. Atau ini ada kendala. Ya udah nggak apa-apa nanti di ini aja ya kalau ada masalah ya ada bingung ya ditanya ya. Ya udah makasih ya untuk Edward sama ini ya sama tadi si apa namanya satu lagi tadi si Ken ya. Oke, kita lanjut ya. Ini maaf aku belum apal-apal nama kalian ya. Nanti pelan-pelan lah kita bisa jadi dihafal nama-namanya. Nah, berikutnya itu kan udah itu merge, kita udah nge-merge ya. Lalu berikutnya tuh fiturnya itu namanya itu wrap text. Ya, sesuai di sini wrap text itu yaitu tools atau alat untuk membuat teks menyesuaikan lebar tinggi kolom. Nah, ini seperti apa sih ininya hasilnya ya? Jadi dia menyesuaikan lebar tinggi kolom gitu ya. Nah, kayak gimana sih gitu. Misalnya ini kita balikin lagi ya.
Mata pelajaran itu kan sampai ke sini ya. Padahal dia itu kalau kita pilih B, nggak ada dia karena dia di sel A1 kan, di sel A1 nih. Nah, kita kalau pakai wrap text, dia langsung otomatis tuh. Jadi secara default ngikutin sama lebarnya si kolom nih. Jadi dia menyesuaikan langsung, dia nggak ngelewatin lagi dia, tapi dia menyesuaikan sama si kolom ini, jadi turun ke bawah dia. Itu. Ini untuk wrap text. Nah, kalau kita geser terus, baru dia tuh dia ngikutin sama lebarnya kolom. Nah, jadi itu. Kalau kita nggak wrap text, dia begini dia. Mau kalian giniin pun, nah dia itu seolah-olah ngelewatin sel B1, padahal dia di A. Tuh, di B kan nggak. Nah, kita kalau supaya ini apa sih mempermudah mata kan sebenarnya kita bisa pilih di sini, lalu kita klik aja di sini dia menyesuaikan juga. Cuma kalau mau dikunci kita wrap text aja. Jadi si tulisan ini mau digeser pun, Wow, wow. nah si ininya pun sendiri dia ngikutin nih kalau kayak gini. Kita wrap text aja. Ya, ya gitu ya untuk wrap text ya. Jadi fungsi wrap text ini seperti itu aja ya. Udah deh. Untuk menyesuaikan lebar tinggi kolom yang ini yang ada. Lalu kita ini format sel. Nah, format sel ini untuk memformat sel yang akan kita gunakan ya. Nah, Udah deh. nah, format sel itu untuk mengaktifkannya, misalnya kalian ada ini bahasa Indonesia. Ini selnya D2, kalian mau format nih. Kalian bisa ke sini format sel, nanti ada jendela baru nih. Ini untuk memformatnya, di mana itu ada tab number, alignment, font, border, fill, protection. Terus ada general, number, currency ya, sampai custom ya. Dan dia ada 12 kategori. Nah, atau kalian juga bisa menggunakan kontrol satu, kontrol angka satu. Memunculkan yang misalnya aku klik kontrol, nah muncul dia. Ya, untuk memunculkan jendela format cell. Nah, ini apa? Fungsi kelihatannya itu sebenarnya kalau untuk teks dia nggak terlalu kelihatan ya pakai format cell. Tapi kalau kalian untuk misalnya di sini bikin angka nih untuk nilai nih. Misalnya kalian bikin 90, ya kan? Ini kalau kalian mau ada koma, nah format cell ini berguna banget. Nah, kenapa kalian sering nggak lihat Excel itu dia ada komanya nih? Nah, kita ke format cell kita pilih number, kita pilih separator. Tuh, jadi ada koma dua kan, bener nggak? Nah, defaultnya itu nggak ada. Cara mengaktifkannya kita ke format cell, lalu pilih tadi number. Atau kalau ini ternyata rupiah ini, jadi kita nggak gini, bikin rupiah nggak begini nih, nggak begini, nggak Rp 1000, nggak, salah, kayak gini kurang tepat. Nah, kalau mau gampang, kita format sel 1000. Misalnya kalian punya nih, data banyak nih. Ternyata mau dibikin rupiah. Kalian apa yang kalian lakukan? Kalian akan nambahin rupiah satu-satu nggak? Enggak. Enggak. Ada lebih mudah. Kita format sel, kita pilih kolom I, kita klik kanan, format sel. Lalu kalian pilih apa? Currency. Nah, kalau memang ada desimal 2 pilih 2, terus simbolnya Rp. Nah, enakan mana? Gitu. Jadi gampang kan? Kalau datanya ada banyak nih sampai ribuan, ternyata tambahin simbol rupiah ya. Kalau kalian ketik-ketik kan PR. Dan itu tidak kebaca sama sistem bahwa itu currency. Jadi itu hanya tulisan. Tapi kalau mau benar-benar dijadiin bentuk rupiah ya gini di format cell. Lalu kalian ke currency. Nah, kalau nggak pakai desimal, kalian pilih 0 ya. Lalu pilih RP-nya. Jadi, begini. Ada yang mau ditanya nggak di format cell ini?
Enggak ada. Enggak. Ya, jadi kalau mau bikin ini ya, mengeformat suatu sel, kalian pilih ya jenisnya. Nah, misalnya ah, fungsinya lagi nih format sel nih, ah, misalnya untuk jam, time. Misalnya ini jam masuk, kita ada namanya jam masuk. Nah, kalau jam masuk sama jam pulang, ini kita bikin ini ya latihan ya. Jam pulang, kalian boleh ikutin ya, atau boleh lihat dulu. Misalnya jam 7, jam 8, jam 9. Nah, pulangnya berarti jam 2, jam 3, jam ini jam 5 lah ya. Nah, ini kita kalau ternyata itu waktu, kita ini aja, kita format sel, ya. Kita pilih apa? Time. Nah, mau pakai jam, menit, detik, atau hanya ini, kalian bisa pilih nih, mau yang mana dia modelnya. Nah, misalnya yang saya maunya jam sama menit aja deh. Nah, jadi begini. Nah, ini 00. Jadi ngeriset dia bingung nih. Ini jam 7 coba ya. Nah, ini kalau begitu harus ditulis 7. Nah, dia ngikut dia nih. Oh, dia ini di tanggal juga dia di sini. Tanggal 8/9. Atau gampangnya ini untuk tanggal ya. Misalnya tanggal 1 Januari. Nah, ini kita bisa format sel nih supaya tahunnya ada. Kita ke format sel supaya pakai tahun nih. Nah, ini kan sekarang saat ini kita lihat dia D sama D itu day hari, itu bulan. Nah, kalau mau ikut tahunnya pilih aja ini. Nah, tahunnya ada kan? Jadi dia bentuknya 1 bulan 1 2024. Kalau kalian mau supaya bulannya itu jadi Januari misalnya. Nah, kalian ke sini ke date, nah pilih ini. Di sini ada banyak pilihannya. Bisa dia modelnya tanggal, nama bulan sama tahun kan. Nah, dia jadi 1 Januari 2004 gitu. Dia otomatis. Nah, ini dia ngikuti format Inggris ya, lokal Inggris. Gitu ya. Jadi format sel itu, nah, lalu yang berikutnya alignment nih. Nah, alignment ini salah satu fungsi yang ada di format sel untuk mengatur rata kiri, rata kanan nih. Contohnya, kalian misalnya bikin satu sheet baru ya. Dan di sini kalian bikin nih nama, nilai matematika, huruf keterangan ya. Misalnya nama matematika keterangan. Nah, di sini kalian bisa langsung lewat format cell supaya rapi, langsung pilih alignment. Di sini pun kalian bisa pilih Marcel ya. Terus misalnya di sini kita pilih center ya semuanya. Center. Oke. Nah, dia otomatis nih langsung naruh ke tengah. Ya, dia langsung ke tengah ya. Di situ juga. Jadi kalian pun bisa mengatur alignment itu di format cell ya. Nah, di kenapa? Gimana? Nah, di sini itu di alignment-nya itu ada wrap, ada string, ada merge sama orientation ya. Di sini. Format cell. Nah, nih, wrap text, string, merge cells. Ini kalau untuk wrap text tadi apa menyesuaikan kolom sama lebar sama tinggi ya. Merge cells menggabung ini. Ini nggak bisa karena ada tulisan di sini nih, jadi dia drop. Jadi nggak bisa nge-merge. Atau kalau mau satu ini dulu, baru di merge. Input fit. Jadi menyesuaikan nama lebarnya. Itu untuk ini ya, untuk alignment ya. Nanti mungkin di tugas khusus berikutnya akan kepake ini ya. Berikutnya, border. Nah, border ini membuat apa? Garis tepi ya, garis tepi tabel. Nah, di sini kita misalnya bikin nih tabel baru ya, bisa diikutin ya ini.
Misalnya kalian bikin tabel baru, huruf. Ini untuk bikin ini ya, bikin apa? Tabel ya. Ini nomor. Nah ini kalian kalau mau nambahin kolom, ini klik insert. Nah, di sebelah sebelum nama ini jadi nambah kan kolom A gitu. Jadi di insert. Satu, dua. Kita misalnya mau bikin tabel nih ya. Sampai 7 lah, nomornya 7. Nah, ini tadi kita mainin center. Nah, lalu di sini kita ini kalian bisa di format cell lagi sebenarnya. Di format cell ini bisa bisa banyak fiturnya. Nah, kalian pilih nih border, pilih untuk outline. Outline itu berarti bikin garis di luar sini ya. Lalu nah ini stylenya ini ketebalan baris, ketebalan garis. Nah, ketebalan garisnya bisa pilih yang kalau ini ketebalan, tebal banget dia nih, yang ini aja. Lalu oke. Nah, ini outline-nya jadi ada garis keluar kan. Nah, kalau mau bikin semua bergaris, berarti kita format cell lagi, outline sama inside. Nah, jadi table kan, itu. Jadi pakai lewat format cell ya, bisa bikin tabelnya ya. Ya udah semua boleh coba diulangin sendiri ya, bikin kayak gini ya. Silakan ya. Coba coba dipraktekin. Ada yang bingung nggak? Sambil nanya, sambil yang lain ngerjain, boleh ada yang mau nanya, silakan. Ya, jadi saat ini kalian udah bisa bikin table sederhana ya, pertemuan satu ya. Jadi seperti itu nih kalau mau bikin table nih, nanti tinggal improvisasi, coba sendiri. Udah ada yang bisa belum? Ya, coba dulu ya, 2 menit ya. Kita ini nih ya, kita tinggal dulu ya. Silakan nih, ini bikin kayak gini ya. Bikinnya gitu deh. Ya, tadi pertama-tama kalian bikin dulu ini nomor, nama, matematika, huruf, lalu angkanya, lalu tadi ini di blok, lalu pilih format cell, lalu kalian pilih outline sama insight. Jadi di table nih, jadi satu table. Kalian udah bisa bikin table yang isinya nomor, nama, matematika, huruf, keterangan. Mungkin di mata pelajaran kali ya, matematika nilainya ya. Misalnya, kita isi nih, Ken, misalnya Ken, lalu ada Rachel, ada Jessa, lalu Edward, Juan, udah ya itu aja ya. Jadi kita udah bisa bikin satu table. Ini kita hapus nih. Kalian delete aja di sini. Nah, jadi ini matematikanya 10, 10, 10, 10, 10 ya. Ini 9, ini 9. Sorry, 9. Nah, kalau mau mudah itu kalian ini aja, double klik ke bawah, dia ngikut. Ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa bikin satu table. Nah, ini kan kurang rapi ya. Jadi kalau mau ini bikin di tengah, kalian blok, kalian bisa ke sini, di ke tengah kan. Nah, ini untuk cara ngerapiin ya. Nah, bikin di pinggir. Nah, ini untuk ketebalan, kalian bisa klik bold. Dah, tuh. Seperti itu. Jadi dengan satu sampai sini kalian udah bisa satu bikin table ya. Table nama siswa lah ya. Di mana itu ada nomor, ada nama, ada matematika, ada huruf, ada keterangan. Seperti itu cara bikin table ya. Udah ada yang bisa? Bentar. Sulitannya di mana? Ya, seperti itu ya bikinnya ya.
Pak, Mm-mm. cara ngatur ketebalannya gimana tadi? Nah, kamu blok dulu yang mana mau ditebalin. Misalnya kamu mau tebalin ini. Ini siapa yang nanya? Ken ya? Apa Jesa, siapa? Jesa, Oh, Jesa. Jesa ya. Jesa, ini kamu pilih misalnya nama kamu Jesa di sini. Kamu pilih di sini B, bold. Nah, jadi tebal. Makasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau nanya? Silakan ya. Kesulitannya di mana ya? Tuh. Nah, kalau yang masalah ketebalan ini biasanya itu ditaruh untuk header ya. Namanya ini header, jadi kepalanya. Nah, biasa untuk yang kayak supaya orang ngelihat itu fokusnya ya ini yang di atas nih sebagai apa sih informasi untuk data di bawahnya dia ditebalin. Jadi lebih enak dilihat kan. Ah, udah ada yang bisa. Agak kesusahan dikit deh. Dikit lagi ya. Ya. Nah, saya bisa sih berubahin itu apanya, kayak teksnya gimana. Tapi saya belum bisa buat kayak tabel kayak gini. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Sebenarnya ini kamu bikin dulu datanya semua, kamu bikin nih data, nama ini bla bla. Nah, kalau bukti tabelnya kamu arsir. Nih, saya bikin ulang lagi ya. Nih, kamu bikin misalnya nomor, nama, terus mata pelajaran, ya kan? Lalu biasa apa nilai. Ini saya ulangi lagi ya. Kalian bisa lihat ya, fokus ya, tangan. Nah, kalian klik aja ini untuk supaya dia mepet, supaya ini 1, 2, 3 misalnya. Ini namanya si AA, si AV, AB ya. Mata pelajarannya misalnya MTK, MTK lagi. Ya, ini kalian cara cepat nih ya. Ini kita 1, ini 2, ini 3. Ini keterangannya lulus misalnya, lulus. Ya, misalnya ini. Nah, kalian tinggal blok aja ini, lalu ke format cell. Nah, pilih border, ini tabel border nih ya. Ini number, elemen, font, border. Pilih outside, pilih inside. Nah, jadi satu tabel. Dah, ini kalian mau rapiin, pilih tebal border ini. Tebal jadi. Gitu. Ya, tinggal tinggal kebiasaan. Nanti kalau kalian awal-awal mungkin inilah, tapi sering-sering makin biasa. Oke? Nah, kalau kalian mau nambahin saya pengen ini nih, saya salah tulis harusnya ada lagi di atas nomor nama-nama nih. Nah, insert di sini insert, terus judulnya apa? Nilai siswa misalnya. Nilai siswa SMPN 20 lah ya. Nah, ini kalau kayak gini kan masih kurang apik ya. Pengennya ini bold. Nah, terus dia jadi kepala headernya lagi, kalian merge cells. Terus terlalu mepet nih, kalian insert di dua. Nah, jadi kan, udah jadi salah satu laporan gitu. Gitu seperti itu. Nah, ini untuk ngilangi garisnya ini, kalian ke format cells, terus non, dah, hilang garisnya, ya kan? Hilang. Gitu. Nah, kalau nanti itu improvisasi ya, kalian improvisasi. Kalau kalian mau taruh background bisa di sini, nih bisa diwarnain ini. Nah, itu improvisasi ya, di luar dari materi. Ya, tapi nanti ini akan nyampe kita nanti sampai lulus. Kalian ikut pertemuan ini konsisten, kalian pasti bisa sampai ya bikin lebih bagus lah laporan. Dan ingat ini itu jangan dijadiin beban. Edukasi itu memberikan kalian pelatihan gratis itu supaya kalian tuh nggak terbebani tapi kalian ada ilmu, ada bekal. Jadi biar nggak ketinggalan sama yang lain itu. Lalu ini kalian mau bikin, ini mau di tengah nih. Nah, pilih aja di sini kalian blok ini lulusnya. Kalian pilih center. Nah, dia jadi di tengah kan? Ini juga pengen di tengah nih saya. Atau nama sama keterangan mau di tengah. Ini pilih, ini blok, isi data nama sampai keterangan, lalu kalian klik center, center lagi. Jadi rapi.
Oke? Gampang kan? Karena saya sudah biasa. Kalian juga kalau udah biasa jadi gampang. Pak, Mm-mm. ini apa nih? Pas saya lagi nulis nih ada kayak garis-garis gitu tuh yang kayak biru-biru. Ah, itu berarti dia bukan bahasa Inggris. Dia itu di sini nih. Aku agak lupa. Itu di luar dari materi sih. Ini option. Kamu ada namanya ini nih. Proofing ya kalau nggak salah ini ya. Ini nih. Ininya. Dia itu karena bahasa Indonesia. Jadi dia iniin. Mengenotif bahwa itu nggak spellingnya salah spelling. Itu nggak apa-apa, abain aja. Saya agak lupa itu di mana ya. Itu kalau itu nanti ku ini dah, ku kasih inilah nanti ada cara ngilangin itu. Takutnya perlu itu. Itu untuk koreksi. Koreksi kalau di luar dari bahasa Inggris dia akan biru-biru merah atau merah biru-biru bekas-bekas di bawahnya kan. Itu ada di ini di lupa sih. Itu perihal ini sih pembenaran spelling aja spelling ke Inggris. Karena kamu nulis bahasa Indonesia jadi dia dikoreksi sama dia. Nggak apa-apa diabain aja dulu nggak apa-apa. Itu nggak pengaruh, nggak ada masalah. Oke, udah bisa ini bikin. Lagi bikin, Pak. Iya, iya boleh. Dari ini Rere udah Rere. Rere udah belum? Edward, Juan, gimana? Belum, Mbak. Belum, Pak. Iya datanya dikit aja dulu nggak apa-apa. Maksudnya bikin aja bisa 1 sampai 3 aja. Yang penting kalian udah tahu bikin table ini. Udah ada yang bisa belum? Caranya kalian bikin nih nomor, nama, mata pelajaran, jangan deh. Nilai, huruf, keterangan. Ya, nomornya 1, 2. Nah ini kalau ngurut nih dipilih aja nih 1 sama 2 pancingan, lalu turunin. Dia langsung sesuai dengan yang nomor kita bikin. Namanya misalnya Ken, Rachel, Jessa, Edward. Ini aku ulangin lagi ya, biar kalian bisa ikutin Juan. Nah ini kan datanya cuma sampai 5, ini kita hapus. Ya, nilainya misalnya 10, 9, 8, 7. 7 lah ya misalnya ya. 7, 7, 8, 9, 10. Nah, ulangannya apa? Lulus semua lah ya. Lulus semua. Ini tinggal, kalian nggak usah tulis lagi nih kalau sama. Tinggal di sini, turunin. Gitu. Kalau mengikutin ada di atasnya itu sama, kalian bisa turunin yang ngikutnya. Lalu di sini kalian bisa blok, lalu pilih format cells. Nah, di sini di format cells, kalian pilih border, lalu pilih apa outline dan inside. Jadi dia ngebentuk nih. Ini kan berubah nih. Ini non dulu. Kalian outline, dia bikin garis di luar, lalu inside. Nah, seperti itu cara kerjanya. Lalu klik, oh, oke. Jadi. Nah, kalian mau rapiin lagi, tinggal improvisasi, kalian klik nih, bold.
Ya, oke, ini jadi tugas saja ya kalian ya. Kita lanjut dulu ya. Ya, apa ada yang mau nunjukin ini? Kalau memang belum nggak apa-apa, nanti jadi tugas, nanti recordingnya di-share. Ya, udah ada yang bisa. Udah. Rere udah, coba di-sharing aja. Satu aja contoh. Udah, belum? Udah. Ayo coba share biar teman-temannya yang bisa ini. Biar bisa semangat. Ayo Ah, coba, silakan. Oh, ya. satu dulu ya. Oh, Edward mau sharing dulu. Ini siapa? Ini siapa yang sharing ini? Aku. Nah, Rere. Nah, ya ini. Ya ini sebenarnya kurang tepat ya. Karena ketebalan garisnya. Berarti kamu pilih stylenya tadi yang tebal ya, stylenya ya. Enggak sama tadi. Enggak, ini ketebalan. Coba kamu blok lagi. Coba kamu blok lagi dari A6 sampai E6 ya. Klik kanan format cell. Betul. Nah, ini style kamu. Oh, oh, kamu pilih yang kiri tuh, yang kiri bawah. Kiri bawah coba. Ini nih nggak di non kiri. Color di atas color. Kiri lagi, Yang ini. kiri. Nggak kiri. Style yang di style, line style. Oh, ini. Ya, ini ke kiri lagi, kiri. Itu garis dua kiri. Ke kirinya, kiri. Ini mah. Ini kiri. Nih. Kayaknya aku harus pakai ini deh, pakai alat bantu deh. Hmm. Udah lama nggak pakai. Itu ketebalan kayak gitu. Pilih yang kiri aja, yang kiri. Yang kiri lagi tuh, ke kiri. Ini. Ke Kiri kiri, itu mah. ke atas, kiri. Kiri. Kiri, Ini. kanan berarti. Garis yang satu lagi yang kecil itu Nih. ya. Iya, betul. Di Coba. kanan. Nah, coba diklik oke, Re. Udah. Tebalan ya, tebal ya. Ya, itulah. Tapi ini garisnya ketebalan nih. Oh, ini non dulu, non semua dulu, non. Enggak, ini nih non yang kanan non. Enggak, yang kanan ini. Ya, format Eh. cell lagi. Enggak, dari Bisa. A1 sampai E6, klik kanan format cells. Oke. Nah. Di sebelah outline ada non. Sebelah outline Udah nih, non. udah. Bukan stylenya, presetnya. Nih. Ayo tuh ke kanan lagi non. Udah. Non yang ini yang dekat outline, inside. Outline inside itu ada non. Ini outline inside non. Nah, Nih. Nah. bukan. Udah ya, coba. Oke. Nih. Nah. Nah, hilang. Coba kamu ini lagi. Oh, itu bordernya aktif dia itu. Pantasan tebal. Tabelnya ikut ngeborder dia. Jadi tebal ya. Yang tulisannya. Nah, iya, iya, maksudnya bordernya hilangin dulu baru di ini baru coba tabelin ya format cell. Betul gitu. Kamu pilih yang oke. Nah. Nah, ya kan nggak setebal tadi kan ya. Ya udah, yang lain ada lagi? Coba Rere stop screen yang temen yang lain. Udah ada lagi yang bisa? Edward, coba boleh Edward. Ini nggak bisa multiple screen ya. Kalau ada yang mau nge-screen boleh di Aku belum. info aja. Belum ya. Yang lain ada lagi selain Rere? Nanti salahnya nggak apa-apa kita perbaikin. Oke, Jesa silakan. Nah, iya good ini. Ya, betul. Nah, oke Jesa ya. Sama Rere ya, bagus ya. Yang lain, Terima kasih, Pak. iya. Sama-sama ya, bagus ya kalian berdua. Yang lain gimana? Coba ditunjukin nanti kita bisa lihat hasilnya. Ya udah nggak apa-apa, nanti coba dulu ya. Kita lanjut ya. Nanti kalau kalian memang ini udah selesai mau nunjukin di grup, nanti saya iniin saya cek ya. Nanti bisa di Google Drive aja di share ya. Oke.
kita udah border ya. Nah, ini freeze span ini. Freeze span ini untuk mengunci baris sama kolom. Jadi dari bahasa Inggrisnya kan freeze itu beku kan. Jadi namanya beku itu kan nggak bisa ini kan, nggak bisa bergerak gitu. Jadi di freeze. Jadi untuk dikunci itu supaya apa? Jadi pas kita scroll, yang kita kunci itu nggak hilang dia. Jadi yang kehilang itu yang ya justru data yang di bawah atau di sampingnya. Nah, ini kalau ada banyak data, jadi ketika di scroll datanya hilang, maka kita pakai freeze span. Contohnya ini, saya udah sempat bikin ya, jadi supaya lebih mempermudah ya. Saya udah sempat bikin untuk kalian nih. Nah, ini aku udah siapin materi pertemuan 2 3 nanti ya. Jadi kita masih pertemuan satu ini ya, hari ini. Nah, di sini, oh, nah kalau kayak gini nih, lihat nggak? Yang hilang apa? Kak, Heeh. share screen-nya di Oh, share hilang ya? screen. Oh, Iya. sorry, sorry, sorry. Sini. Oke, ya aku share screen. Sekarang udah. Nah, dah. Ah, jadi gini, jadi kalau kayak gini kalian lihat yang hilang apa? Kalau saya ke bawah, ah, Yang semua tabelnya. kan, semua Iya. datanya di. Nah, padahal kita itu mau lihat ininya. Jadi pas diginiin, ini apa ini? Tiga ini apa? 900 10 30 20 ini apa? Badan CM-nya apa? Jakarta apa? Nah, kita pakai apa? Kita pakai freeze. Caranya apa? Ini kita klik, ini kita blok, lalu kita masuk ke view. Freeze itu ada di view, terus freeze pen kita pilih. Lalu topnya kita klik. Nah, bedanya apa sekarang? Lihat nggak bedanya? Apa bedanya? Itu yang kelihatan yang di atas. Iya, ininya tetap ada. Itu kita pakai apa? Freeze. Jadi kalau ada kalian pernah lihat data nih, kok atasnya tetap nggak apa tetap tetap ada ya. Nah, itu pakai freeze pen dia. Gitu. Jadi pas diginiin, nah kalau datanya sampai ribuan, wah itu berfungsi banget karena kita butuh scroll tapi kita harus tahu nih, ini apa ya si Kendari ini ya. Kalau nggak ada tempat lahir kan kita nebak. Ah bisa jadi nih kota ini, bisa jadi nih rumah, padahal kan tempat lahir, ya kan. Nah ini kita nggak tahu nih kalau tanggal lahirnya kehilang juga pas kita scroll, ini tanggal apa ya nggak tahu kan. Nah itu fungsinya si freeze supaya orang pas buka data kita dia tahu oh ini tanggal lahirnya ini alamatnya ini gitu. Itu dipakai freeze span. Nah cara menonaktifkannya gimana? Sama blok satunya baris satu kita blok lalu kita unfreeze dia kembali normal gitu. Nah, kalau kita mau freeze lagi, ini. Nah, kalau ini yang kita freeze tadi atas, kalau kita freeze bawah juga bisa ini. Misalnya kita maunya NPM-nya tetap nongol ini, kita klik B, lalu kita freeze, kita pilih, ini kita kolom nih. Nah, kalau ini kolom satunya yang nomor satunya tetap ada nih nomornya tuh. Ini nomornya tetap ada kan? Nah, nomornya tetap ada. Nah, gitu. Kalau ini justru dia sebelah samping nge-freeze-nya. Terus kalau kita mau iniin unfreeze aja gitu. Jadi fungsinya ini ya. Dia nge-freeze top atau row atau nge-freeze kolom gitu. Kalau yang freeze span ini berdasarkan seleksi nih. Misalnya kita mau freeze yang ini. Ini kita freeze span, kita freeze span. Kita freeze kita. Jadi harusnya NPM sama nomor. Oh ini nge-freeze yang di sini malah ini. Nah kalau yang freeze span ini dia kelihatan ininya ini. Tuh. Ininya kelihatan ini garis ini sama ini dia nge-freeze. Ini ada garis ini sama ini di span.
Ya, itu untuk freeze ya, contohnya. Nah, ini tugas ya, 15 menit ya. Nah, kalian coba bikin ini tabel seperti ini. Nah, ini aku udah bikin ini sini. Nah, kalian yang bikin, terus bikin freeze pan header nih atas ini. Ya, silakan ya, dicoba ya. Nah, bikin kayak gini ya, kayak gini tugasnya ya. Nah, yang nanti nge-freeze itu yang atas nih, atasnya. Jadi kalau di iniin dia nge-freeze. Nah, ini caranya top row aja. Nah, ayo bikin ya. Ditunggu ya. Coba ya. Nanti yang udah langsung ini ya, langsung sharing ya. Silakan. Pak, Gimana? tadi kan saya agak telat ke sini. Saya lupa caranya agar yang paling atas ini bisa nyesuaiin kolomnya itu gimana ya? Nyesuaiin selnya itu. Pencetnya, Pak. Oh, untuk kalau menyesuaikan semua, ini kamu klik, kamu ini aja salah satu. Ini dia ngikutin, dia ngunci. Dia ngikutin lebar sama ininya. Ini kamu klik, terus kamu di antara sel ini yang bebas yang udah ada garis plusnya ini kamu giniin aja, kamu double klik, dia nyesuaiin. Misalnya contoh ini begini kan, nah, misalnya ini begini, ya kan? Nah kamu kalau mau rapi nih klik, jadi semua ngikut, tuh otomatis dia menyesuaikan sama teksnya, gitu. Berarti tinggal double klik aja ya? Betul, misalnya aku contohin lagi ini kamu klik, ini kan misalnya begini nih, ngaco lah ini dia ngaco nih, tuh. Kan pengen rapi nih kamu klik, jadi semua ngikut. Kalau di pojok kiri atas ini, semua ngikut. Kamu klik aja di sel manapun bebas. Tapi di pertemuan ya, ini pertemuan sel ya, ada plus ini kan, pertemuan sel, double klik. Nah, rapi dia langsung. Oke, makasih Pak. Ya, ya, ini tugasnya ini ya, 15 menit ya, ditunggu ya. Ya. Jadi kita harapannya ini pertemuan satu ini berguna lah. Karena saya kan kerja, perusahaan pakai data. Jadi Excel itu memang harus jadi modal. Jadi kalian memang untuk kerja ya. Jadi ini ya buat kalian memang ya supaya ada bekal lah, bekal. Edukasi untuk itu dibikin. Ya, silakan ya sembarinya. Dulu nanti ditanya nanti ininya ya, bingungnya. Ini aja dibikin dulu. Tahapnya sama main tadi. Ya, Diaktifin ininya ya, freeze-nya ya. Datanya sama ya, ini 10 data ya. Sekalian kalian biar biasa ngetik ya.
Oh iya, untuk tanggal lahir kalian harus main format cell karena itu apa? Date. Nah, jadi tanggal lahir tuh gini kuncinya ini. Kalau kalian nggak format, misalnya 1 Juli kan, kalian nulisnya gimana sih? 1 Juli gini nggak? Nah, kelihatan nggak ini? Ini kisi-kisi ya. Sebenarnya kan tadi udah kita pelajarin. Nah, ini 1 Juli doang kan? Kalian tulis aja di gini. 1 Jul 1997 ya. Nah, nah ini kan tetap nih. Kalau mau sih gini, 1 bulan 7 terus 1997. Jadi gini nulisnya. Nah, tetap kan begini kan. Kuncinya gini, blok I-nya kan tanggal semua. Kalian klik ini, kolom I, terus format cell, lalu pilih ke apa tadi? Ke number ini, pilih date. Nah, mintanya kan di tabelnya ini kan apa? Tanggal, bulan, tahun kan. Tapi bulannya itu bener-bener tulisan bulan kan, Juli gitu. Nah, cari di sini. Yang sesuai apa? Yang sesuai ini kan, format tipe 14 Maret 2012. Karena ada tanggal, ada nama bulan, ada tahun. Oke, berubah kan? Bener nggak? Hmm. Tuh. Nah, gini caranya. Jadi, berikutnya apa? 12 Desember, 12, bulan 12, 1992. Dia otomatis berubah. Ini seperti ini, Desember. Nah, ini berarti ada salah lagi nih aku nih. Format selnya harusnya pilih yang lengkap, yaitu ini, 14 Maret ini, Mark, biar nggak singkatan. Oh, oke. Jadi berubah sama kan? Gitu caranya. Lalu langsung, berarti ini udah benar format selnya. Kalian tinggal begini aja, nulis tanggal lahirnya 10, bulan 2, slash, tahunnya 1998. Udah kan, otomatis dia. Jadi di format sel dulu. Jadi nanti pas ngetik data lainnya, dia ngikut. Nah, 1 bulan 1 1993. Nah, terus yang ini 5 bulan 9 slash 95 misalnya. Nah, mau juga itu. Lebih singkat kan? Gitu. Jadi jangan ditulis manual. Nah, itu kegunaan format cell. Gitu. Saya sudah, Pak. Kalau sudah diapain ya, Pak? Jesa boleh share screen? Jesa hasilnya yang udah tadi, Jesa ya? Ya, sebentar, Pak. Oke, boleh ya. Nah, Jesa tapi memang benar, tapi format selnya ada harinya. Berarti ada kesalahan. Jadi kan hari nggak mau kita tongolin tuh di tanggal lahir Sunday kan. Nah, di blok B-nya itu kamu format sel lagi, blok B, supaya harinya nggak ikut. Jadi ibaratnya saya ngasih tugas minta benar-benar sesuai yang tugas kan. Kamu ke number, date, nah
Date, di date. Jangan dia accounting. Accounting itu apa buat format accounting itu. Date, pelan-pelan. Nah, kamu pilih paling bawah itu. Scroll ke bawah, scroll ke bawah. Bukan, itu ke bawah lagi. Ya, ke bawah. Terus, mark itu mark, mark. It- Nah, itu dia tahunnya koma dia. Coba ke atas lagi dikit ke atas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ke atas lagi, coba ke atas lagi terus. Lagi, ke atas lagi. Oh, ini karena ini ya, karena ini bisa jadi nih apa locationnya nih, lokalnya nih English. Berarti coba ke bawah lagi, bisa terus. Iya, itunya pengaruh. Tapi ini nanti jadi error nanti kerjaan kalau orang tuamu counting nanti. Jangan dirubah. Ambil aja mendekatin aja nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa ambil yang itu aja 2012 koma itu nggak apa-apa. Yang nggak yang koma ya itu ya betul. Nah, ya itu aja nggak apa-apa. Ini ada pengaruh lokal nanti kalian kalau ke IT nanti paham maksudnya. Jadi mendekatin ini aja nggak apa-apa ya. Itu udah bagus sih. Memang dari format Excelnya sih yang nggak sama persis. Oke, good. Yang lain ada kendala ya? Coba yang kendala, ada yang kendala. Makasih ya Jesa ya. Yang kendala siapa? Terima Ada kasih yang mau Pak. ditanya? Iya, thank you, makasih. Yang kendala siapa? Ada, boleh. Silakan. Apalagi dikerjain yang lain? Nah, dari Jesa paling tinggal rapi-rapiin. Udah secara pengerjaan, udah. Prispennya udah jalan, Jesa. Prispen. Begini, udah dicoba jalan. Prisnya. Oh, Jalan kok Pak tadi udah saya udah sambil jalan ya. scroll, Oh iya, udah udah jalan. jalan. Oke, good. Yang lain ada ini. Ada yang mau nge-share hasil kerjaannya? Nah, ini kalau ada yang tanggalnya ini angkanya nggak sesuai, berarti di format cell. Nih, ke format cell, pilih number. Number, desimalnya 0, terus oke. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau tiba-tiba kalian ngerti ini kok ini, nah dicek format selnya ya. Dia masuknya general atau ada khusus. Kalau khusus itu apa? Khusus itu misalnya tanggal, persentase. Nah, ini persentase misalnya nih, kalian disuruh bikin persentase misalnya 10 dibagi 100 berapa? 10 dibagi 100 sama 10. dengan ya, misalnya ya. Kan rumus nih, nanti kalian belajar rumus lah. Oh, jangan di ini nih, karena di tanggal nih format selnya jadi ngaco deh. Tes sama dengan 10 dibagi 100. 0,1 kan? Tapi kalian ternyata maunya presentasi. Nih kalian klik kanan format cell. Nah, kalian pilih percentage. Tuh 10% kan? Gitu caranya. Jadi nggak manual semua. Ini software itu begitu mengurangi manual. Nah, 10% kan? Benar nggak? 10% itu 10/100 kan? Nah, jadi kalian enak nih kalau hitung-hitungan atau udah ada rumus matematikanya sekian dibagi sekian jadi persentase. Tinggal di itu aja, dilakuin aja misalnya. 50% tuh berapa 50/100 tuh berapa persen sih? Nah, kalau kita ini kan langsung 50%. Tuh, langsung ketahuan. Nah, harus Excel itu semua awal pertama dianggap general, hanya angka biasa. Karena itu ada format sel buat menentukan dia itu bentuk format apa, presentasi kah, apakah hanya teks biasa, apakah hanya number, apa hanya umum. Umum itu nggak ada format tuh. Nah, currency mata uang, nah ini bisa dolar, mata uang negara lain ada ini. Tuh. Kalau accounting itu buat untuk orang accounting tuh mereka ada khusus persis nih. Jadi mau simbol atau apa di luar dari rupiah juga ada nih format inilah orang accounting yang paham seperti date untuk tanggal, format tanggal bentuknya apakah. Nah ini tadi location saya Inggris Indonesia tadi si Jesa. Terus bentuk waktu ada fraction nih mungkin lebih orang matematik ya. Ini scientific juga ada nih teks spesial. Tapi yang umum itu biasa dipakai apa? General, number,
currency, date time, sama presentasi itu yang umum sih. Nah ini untuk teks biasa doang. Udah, ya. Ayo, ya siapa lagi bisa iniin, bisa tunjukin. Bagi yang belum bisa nanti di ini ya, dikasih di grup ya, atau nanti minimal biar pertemuan duanya kita bisa jalan ya. Jadi kalian udah lulus untuk pertemuan satu gitu. Jadi ini semua ini gratis lah. Memang memang saya cuma minta kemauan kalian untuk belajar. Jadi edukasi akan terus bikin pelatihan-pelatihan. Kemarin itu Python programming ada. Terus bikin website kemarin cuma satu pertemuan nggak jalan karena peminatnya dikit. Jadi saya itu sebenarnya banyak yang kalau mau mau di-share buat kalian belajar di IT sebenarnya. Tapi pelan-pelan lah semua. Kalau kalian memang ada khusus pengen belajar apa nanti boleh di request di grup. Nanti coba dibikin materinya gitu. Sampai jaringan juga bisa IT, hacking kalau memang ini gitu. Kemarin coding Python udah. Yang lain gimana? Ada yang mau di-share apa mau jadi tugas aja nanti dikumpul ya? Terus kemarin udah sempat bikin websitenya edukasi loh. Cuma memang ada kendala di ini ya. Jadi mau dibangun ulang websitenya. Nanti ada learning di dalamnya sih. Untuk lihat nilai kalian nanti. Memang mau diseriusin sih. Jadi tetap inilah. Tetap tetap belajar lah kalian nanti. Jadi biar nanti platformnya jadi juga. Mau tanya-tanya misalnya kerjaan ini apa sih yang dibutuhin bisa. Nanti di grup aja tanya-tanya. Nanti direspon. Ya, perihal mata pelajaran juga. Jadi nanti kalian kan punya laptop di rumah, cara mengerjakan pakai pakai aplikasinya apa yang cocok, nanti bisa itu. Terus sekarang udah ada AI kan, ya kan, udah AI cara menggunakannya. Terus misalnya atau kalian pengen nih mau dong dibikinin cara pakai Google Drive, berbagi folder bisa nanti kalau memang kalian ada kebutuhan seperti itu nanti dibikin. Nah, di grup itu juga kalau kalian yang udah senior ada ini mungkin saya nggak bisa jawab nih. Ada yang nanya misalnya kelas 5. Kalau kalian bisa jawab ya bantu aja. Jadi kita berkolaborasi di edukasi gitu ya. Oke. Yang lain ada lagi selain Gesa. Udah selesai. Dari itu, Rere, Masih on proses. salahnya apa? Kendalanya apa? Nggak ada. Ininya udah benar ini katanya tadi ada ini. Udah. Iya, dari Edward. Masih proses, Pak, ongoing. Oh, jadi gini aja ya. Ini kan udah 1,5 jam ya. Jadiin PR ya. Nanti dikasih tahu di ini ya di grup ya. Ya, ini aku share ya tugasnya ya. Nah, ini aja ini. Ya, ini saya iniin. Ya kalau kalian mau nanya-nanya, ini cara untuk eh, nge-capture gimana nih? Yang dasar-dasar komputer juga nggak apa-apa. Jadi kita tuh nanya itu justru bagus. Jadi memang memang ini pengen tahu gitu. Saya itu awal ceritanya dulu malah saya yatim piatu yang saya kuliah, saya itu kuliah pertama kali, teman saya tanya ngetik itu nurunin teks ke bawah gimana, ya? Padahal cuma enter bayangin. Tapi dengan kegigihan saya belajar, teman yang saya tanya itu di semester 3 nanya saya malah jadinya. Jadi saya bisa melampaui orang. Apa caranya gimana? Belajar, terus belajar. Kalian percaya loh, Tuhan tuh pasti ngasih jalan keluar lah. Makanya ini pun ada itu saya membagi ke kalian semua supaya kalian merasakan ada pertolongan untuk masa depan kalian. Ya, jadi saya senang bagi yang hadir ya ibu-ibu, orang tua kalian mendukung karena percaya ini semua buat kalian. Gitu. Jadi nanti kita lanjut di praktik kedua ya. Terima kasih yang udah datang, terima kasih yang udah mau belajar, yang udah nyoba, jangan menyerah. Terus ini jadiin PR ya. Nanti
di sharing ya. Oke, setuju ya ini jadiin PR aja ya. Ya, tugas ya semua ya. Kecuali Jesa udah bisa ya tadi ya. Teman-teman yang lain ya. Nanti kalau ada bingung nanti ini di grup, terus nanti aku share recordingnya ya. Oke ya, setuju ya semua ya. Ya Pak. Oke, ya udah. Oke, ini eh, kita udahin lah ya, udahin. Terima kasih banyak ya. Jadi semoga pertemuan satu berguna untuk Excelnya dan kalian nambah ilmu. Walaupun ini masih paling dasar, tapi ini modal kalian buat nanti pertemuan kedua. Jadi semangat. Ini latihan lagi nanti recordingnya di share. Ya, terima kasih banyak ya. Titip terima kasih buat orang tua kalian udah mendorong kalian ikut ya. Ya, oke, bye. Saya stop share, terus kita udahin ya. Jadi nanti diinfoin itunya ya tugasnya ya. Makasih semuanya ya. Saya ini ya saya live ya.